Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, bersama Tuhan luar biasa. Amin. Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Masih semangat dengan Tuhan? Masih antusias Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Hari ini saya mau berbagi tentang silakan menemukan yang terpenting dari semua yang penting, ya. Kalau yang nggak penting ya diabaikan saja. Tapi bagaimana kita menemukan yang terpenting dalam kehidupan kita dari semua yang penting, sehingga begini, apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita sedang lakukan, kita mengarah kepada kebenaran, ya. Nah, kita melakukan hal yang terpenting. Ada banyak pilihan. Setiap pagi kita bangun, kita sudah dituntut untuk membuat keputusan, ya. Kita sudah diminta untuk membuat keputusan. Ibu-ibu kalau pagi bangun, bahkan malam sebelum tidur sudah mikir, ya, besok mau masak apa. Nah, itu keputusan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, apalagi mau masak begini sampai ke pasar yang dicari tidak ada semua. Wah, pusing, ya. Bapak-bapak juga harus mengambil keputusan hari ini. Kerja yang sales harus ketemu sama siapa dan sebagainya. Nah, ada hal yang terpenting yang harus kita ambil, Bapak Saudara, sehingga kita bisa memutuskan itu langkah kita nggak salah, ya. Karena sekali kita buat langkah salah, kita bisa kita bisa mendapatkan akibatnya jauh-jauh ke depan, ya. Mari kita lihat sama-sama, klik Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalau Bapak lihat judul di atasnya, tujuan Injil ini dicatat. Dan memang benar, kata supaya, ada dua kata supaya. Kata supaya itu mengandung arti tujuan, ya, tujuan. Tujuan Injil ini dicatat supaya, ada dua supaya. Paling tidak di kitab Yohanes, Injil Yohanes, seluruh kitab Injil Yohanes ditulis, ada dua tujuan, Bapak Saudara, ya. Ada dua tujuan yang kita akan pelajari, ya. Yang pertama, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, ya, klik. Nah, Bapak Saudara, percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, saya mau bagikan ini sebentar. Kata Mesias itu artinya dalam Perjanjian Lama itu punya arti begini, bahwa Mesias itu artinya yang diurapi, ya. Mesias itu yang diurapi. Tapi dalam Perjanjian Lama punya sebuah sejarah. Ya, Mesias itu adalah wakil Tuhan yang pada akhirnya wakil itu akan membawa keselamatan, ya. Bangsa Israel, bangsa yang punya latar belakang atau hidup dalam satu lingkungan dengan negara-negara yang lain, ada masa-masanya, masa perang. Kalau ada masanya masa perang, itu hari-hari mah perang aja. Perang antara ini sama itu sama ini, wah gitu, ya. Tapi masa perang ini jangan sampai ada di antara kita, ya. Ya, nangkap Bapak maksudnya? Hari ini gegeran sama si A, besok sama si B, besok sama si C, dirotoni Bapak Saudara. Jangan, ya. Kita jangan begitu. Nah, Mesias, lalu mereka ini perlu Mesias. Lalu mulai ada Raja Saul, artinya ada orang yang memimpin, wakilnya Tuhan, sampai kepada Raja Daud dan seterusnya. Nah, dalam perkembangannya itu mereka melihat begini, tidak ada raja yang lain seperti Raja Daud. Nah, gambaran Mesias itu tercatat Bapak Saudara, ada raja yang lahir dari keturunan Daud. Nah, itu sebabnya kalau Bapak lihat dari kitab Matius atau kitab Lukas, silsilah Yesus itu lahir dari keturunan Raja Daud. Ya, orang buta, siapa namanya itu? Orang dia berteriak-teriak, kok saya lupa. Yesus anak Daud.
Bartimius ya? Bartimius ya? Pendeta iso lali bagus. Yesus anak Daud, lihat. Yesus anak Daud. Ya. Nah, jadi tujuan Injil ditulis bagi bangsa Israel menegaskan begini. Yesus yang kamu tidak percaya, Yesus kamu salib itu, dia itu Mesias. Ya, anak Allah. Yang artinya apa? Dia membawa kabar keselamatan. Ya, berapa kali memang Yesus memang mau dibawa untuk jadi raja. Cuma konsep rajanya bukan raja yang seperti itu lagi, tapi kerajaan surga. Ya, saya nggak mau banyak yang ke sana, tapi buat kita apa? Mesias apa? Kita yang nggak ketemu dengan Yesus. Tapi begini, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Mesias, artinya yang membawa berita keselamatan. Ya, nah untuk kita itu apa? Klik. Keselamatan harus menjadi yang utama dari apa yang kita lakukan. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Buat kita begini, karya keselamatan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, saya menangkap begini, segala yang kita lakukan, kalau itu menjauh dari karya keselamatan, itu bukan dari Tuhan. Halo? Tangkap Bapak Saudara? Segala sesuatu yang kita lakukan, apa saja, mau pekerjaan, ya, mau dalam membangun hubungan, ya, di dalam apa saja, segala sesuatu yang kita lakukan, yang itu menjauh dari keselamatan, Bapak Saudara, itu bahaya, itu bukan dari kehendak Tuhan. Ingat baik-baik, ya. Nah, Yesuslah Mesias, artinya begini, Yesus itu memberikan jaminan akan keselamatan yang akan datang buat kita. Ya, keselamatan itu diberikan Tuhan buat kita. Yang terpenting buat kita apa? Harusnya keselamatan. Oke, saya masuk ke sini. Uang penting enggak, Bapak Saudara? Oh, penting. Siapa yang bilang uang enggak penting? Oh, tak kuras kabeh dompet tak kisiran saya. Tak ambil saya. Uang penting ya. Tapi gini baik-baik. Keselamatan harus lebih penting. Amin. Amin. Nah, Injil ditulis supaya begini. Kita yang hidup dalam zaman ini ada pesan eskatologis, pesan keselamatan buat kita semua yang hidup di akhir zaman, yang hidup setelah masanya Yesus hidup. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita di akhir nanti. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan dunia ini berakhir. Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa keselamatan itu menjadi bagian yang akan menjadi milik kita selama-lamanya, Bapak Ustaz. Ya, keselamatan. Satu kali waktu saya masih di Surabaya, gereja saya di Surabaya, GGSJA Ambengan itu punya sebulan sekali atau sebulan dua kali saya lupa, itu ngumpulin pemulung, pengamen gitu ya. Kumpulin masuk ke gereja, diajak nyanyi. Habis itu masuk ke kelas-kelas. Masuk ke kelas diajari. Pulang mereka dikasih bungkus, dikasih uang. Wah, yang datang ratusan, Bapak Ustaz. Ya, banyak yang datang. Nah, satu kali saya ngajar di kelas itu. Saya ngajar soal keselamatan. Saya ngajar soal sorga. Ya, di sorga berapa. Satu anak datang kepada saya ngomong, nyeletuk. Namanya pengamen ya. Ngomong sakarepe duduk sambil metingkrang. Wah, wis. Itulah. Dia ngomong, Pak, Bapak itu ngomong soal surga. Pernah ke surga enggak, Pak? Ya belum pernah lah. Nah, saya kan juga enggak ketemu kamu. Lah iya, kurang tahu nang surga ngomong surga. Wah, itu skakmat itu. Enggak, belum pernah ke surga, main ngomong soal surga. Ngayal, Pak. Waduh Tuhan, saya mak dek mateng ngomong apa ya. Saya Tuhan ngomong apa sih? Nah, puji Tuhan memang Tuhan kita hidup, dia yang Roh Kudus yang ada sama-sama kasih hikmat. Saya ngomong gini. Monas ada enggak? Oh, ada. Menara Eiffel ada enggak? Ada. Patung Mona Lisa ada enggak? Ada. Ada enggak? Yang ngomong saya, ada enggak? Ya ada lah. Kamu pernah ke Jakarta? Pernah lihat Monas? Belum pernah. Wah, bujuk.
Bohong kamu. Kamu pernah lihat patung Mona Lisa? Kamu pernah lihat ke Amerika? Ya belum pernah. Lah kamu kok bilang Amerika itu ada? Oh tapi kan ada Pak. Memang di TV ada. Di Alkitabku juga ada surga. Anggap bisa? Anggap ya. Nah, maksudnya begini. Keselamatan, saya hubungan dengan keselamatan Pak. Keselamatan, sekalipun kita nggak lihat hari ini, kita belum lihat. Tapi Alkitab katakan gini, percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang diurapi Mesias. Artinya Yesus yang menjamin keselamatan bagi kita. Perjalanan Yesus selama 30 tahun, 3,5 tahun kurang lebih berjalan di dalam keliling dunia. Berjalan keliling menyatakan kabar kerajaan Allah. Menjanjikan begini, bahwa ada keselamatan bagi kita. Amin. Kita nggak lihat Yesus loh Bapak Ibu. Kita hidup dalam Yesus itu jauh. Tapi kenapa kita masih harus percaya? Karena memang ada jaminan dan Alkitab menulis bahwa Yesus dia pribadi Allah yang menjadi manusia. Jadi wakilnya Tuhan. Dia bukan cuma wakil Tuhan tapi dia Allah yang menjadi manusia. Yang kita harus percayai bahwa dia memberikan keselamatan buat kita. Amin. Amin. Itu sebabnya begini, keselamatan itu harus kita pegang teguh. Amin. Amin. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari karya salib, dari keselamatan, itu bukan dari Tuhan. Amin. Kita harus tahu yang terpenting dalam kehidupan kita apa? Keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara, tangkap ya. Keselamatan. Ya, jadi percaya kita ini bukan cuma percaya jadi Kristen saja, tapi kita mempercayai begini sampai pada akhirnya. Kalaupun saya harus mati, dalam keadaan saya sakit, tidak disembuhkan, dalam keadaan saya menderita, apapun, keselamatan tetap harus menjadi bagian dalam kehidupan saya. Amin. Percaya kayak gini Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita ini sedang dibawa oleh Tuhan kepada karya keselamatan. Segala sesuatu, ya, tantangan kehidupan kita sedang diproses untuk kita dibawa kepada karya keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya begini, kita menetapkan hati kita, aku tetap percaya Yesus. Amin. Keselamatan enggak boleh lari. Apapun terjadi. Nah, tetapkan ini. Ini mumpung kita ini masih punya duit. Kita ini masih enak. Ya, Pak Jokowi sudah bilang tahun 2023 gelap. Nah, ekonominya semakin tidak menentu, Bapak Ibu Saudara. Halo, siapa kita yang tanggal tua pusing? Mulai nyut-nyut Bapak Ibu Saudara. Halo, tagihan mulai datang, mulai ditelepon. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Udah tanggal berapa ini kan? 23. Ya 25 deadline-nya ya Pak, ingatkan ya Pak, tanggal 25. Urung jangkep pusing. Ingat, apapun terjadi keselamatan. Amin. 2023 ekonomi mungkin akan goyang. Oh mungkin kita akan mengalami masalah yang lebih berat lagi. Mungkin. Tapi percayalah, semua itu akan membawa kita kepada karya keselamatan. Amin. Amin. Ya, jadi bukan apa yang penting yang kita lihat hari ini, yang kita makan, tetapi kehidupan kekal. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tujuan yang kedua. Lagi. Supaya tadi kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, memperoleh hidup dalam namanya, hidup oleh iman, ya. Dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ada kata hidup itu punya 3 kata, dipakai 3 kata dalam bahasa Yunani. Kata yang pertama pakai kata bios, ya, kata biologi itu dari kata bios yang artinya jasmani. Artinya begini, supaya kamu oleh imanmu memperoleh bios, memperoleh begini, apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan janjikan begini, oleh imanmu gitu ya, kamu memperoleh apa atau gini, kamu memperoleh pemenuhan dari setiap kebutuhanmu. Sorry Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu saya pernah ngomong gini, iman ikut Tuhan itu harus
iman kita ini harus juga hidup. Ya, iman kita ini bukan kayak tumbuhan liar yang bisa tumbuh sendiri. Iman kita ini harus kita upayakan untuk bertumbuh. Amin. Amin. Nangkap ya Bu ya. Iman kita ini bukan bisa tumbuh dengan sendirinya. Tubuh kita tumbuh dengan sendirinya. Semakin lama semakin tumbuh. Anak saya dari kecil sampai sekarang tumbuh dengan sendirinya. Tapi untuk iman, nggak bisa. Iman nggak bisa. Iman itu harus kita kasih makan. Kita yang mengupayakan. Keputusan-keputusan kita yang membuat iman kita ini bertumbuh. Nah, yang pertama memperoleh hidup. Memperoleh jaminan atas pemenuhan kebutuhan kita. Serius. Yesus datang, dia bukan cuma datang cuma datang gitu. Tapi janjinya buat kita sampai dengan hari ini, dia berjanji bahwa dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Nah bagaimana itu? Dengan iman. Nah dia coba lihat ini, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, memperoleh pemenuhan kebutuhan dalam namanya. Amin. Wah jelas saat ini. Bapak Saudara kasih Tuhan. Ya, pemenuhan kebutuhan itu menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Masa iya toh Pak? Lah aku kok jek kurang? Ya, iman kita harus bertumbuh. Amin, Bapak Saudara. Iman kita harus bertumbuh. Anak saya yang pertama dan yang kedua, ini harusnya 2 tahun. Tapi karena anak saya yang kedua ini lahirnya di Oktober, jadi waktu masuk TK nggak bisa masuk, harus setahun ikut tahun depannya. Ya kalau ikut tahun ini, waktu di Surabaya di Petra itu terlambat bulannya itu nambah 1 juta. Ya, jadi bulan Juli harus 4 tahun. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober. Waktu itu masih 4 juta, berarti kalau mau masuk tambah 3 juta, 7 juta. Bayu, masuk TK. Masuk TK itu zaman dulu, sekarang. Enggak tahu kalau sekarang. Iya. Wah, wis. Tapi dampaknya yang saya enggak kepikiran. Akhirnya anak saya yang pertama itu kuliah, anak saya yang kedua masuk SMA. Eng. Tahu artinya eng? Tahu artinya eng gitu ya. Anak saya yang pertama masuk WM. Ya. Anak saya yang kedua masuk Petra Jemur, Saudara. Saya tinggal di Pati. Tuhan. Ya. Saya mengimani, Bapak Saudara. Saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi saya percaya bahwa Yesus yang saya sembah, Yesus yang memenuhi kebutuhan saya. Ya, Tuhan tahu anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, dan Tuhan tahu, Tuhan semua seizin Tuhan, saya percaya semua seizin Tuhan. Bahkan sejak TK anak saya harus nunggak setahun lagi, gitu, mundur setahun. Dan akhirnya eng-engnya itu baru SMA itu baru kuliah. Tuhan yang tahu. Nangkap ya? Tadi ya. Saya percaya begini, setiap terjadi dalam kehidupan saya, semua atas seizin Tuhan. Amin? Nah, seizin Tuhan kok harus bayar puluhan juta, Bapak Saudara. Puluhan juta saya harus sediakan itu. Enggak ada duit. Ya, enggak ada. Ya. Kami di Pati, di kota kecil, jemaat rata-rata enggak ada yang pengusaha, enggak ada yang konglomerat, enggak ada. Semua rata-rata paling enggak guru, punya toko di pasar dan sebagainya. Ya, jemaat sederhana. Ya. Kami jelas perhitungan keuangan kami enggak mungkin bisa menyekolahkan anak kami dengan biaya seperti itu. Nah, 2 tahun sebelum anak saya akan masuk, kami sudah tahu, wah 2 tahun lagi ini Koko ini masuk kuliah. Ya, dan maunya memang di Surabaya. Mimi juga maunya di Surabaya. Tuhan, kami berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman ini harus
apa ya, dikasih makan. Iman ini harus diperjuangkan gitu ya. Iman kita ini bukan iman yang murahan loh Bapak Saudara. Halo? Nangkap ya? Iman kita ini bukan iman yang ngecek-ngecek loh. Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu punya iman besar biji sawi saja, kamu bisa kata kepada gunung itu pindah. Artinya begini, iman yang sekecil pun itu punya kuasa yang sangat besar, itu bisa membuat yang mustahil, yang tidak mungkin jadi mungkin. Benar gak? Bapak Ibu hadapi apa yang nggak mungkin dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Saya hari itu menghadapi sesuatu yang tidak mungkin. Gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Wes tidak mungkin. Saya bisa siapkan uang dalam waktu seketika berapa puluh juta untuk kuliahkan anak saya dan masuk SMA anak saya. Puluhan juta. Tuhan punya cara yang ajaib. Rumah saya itu bisa laku dan persis dengan segala proses yang cukup jelimet, ya, penjualan rumah itu cukup jelimet, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma ngomong saja sama sebelah itu ada orang Kudus yang beli rumah sebelah yang dirobohkan kayak beli tanah lah. Dia ngomong sama saya, Pak, ada yang mau dijual lagi enggak Pak ya? Kalau ada Pak, tanah teman saya di Kudus mau cari. Yo omahku iki we. Omahku ini aja loh. Serius Pak? Iya. Minta berapa? Saya sebutkan nilai nominalnya yang enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Wah enak ya. Prosesnya empot-empotan Bapak Saudara. Prosesnya itu kadang-kadang Tuhan ini waktu mau beli jadi ini, waktu harus bayar uang kuliah dan uang pangkalnya anak saya, ini mepet banget. Ada aja. Wah, bulat Bapak. Sampai yang mau beli itu sempat, Pak, kalau angin-angin ini batal ya Pak. Waduh Tuhan, batal iki piye gitu. Sekali lagi, apa? Iman. Amin. Nah, sehingga oleh imanmu memperoleh pemenuhan kebutuhan dalam namanya. Amin. Saya percaya Yesus Tuhan, aku percaya engkau sanggup memenuhi. Nah, kalau Ibu Saudara, amin. Wah, ya. Tidak ada yang gampang di dunia ini, tidak ada yang mudah di dunia ini, tidak ada yang cepat di dunia ini. Ya, kalaupun semua cepat itu hanya di KFC dan McDonald saja. Makanan cepat saji. Tapi yang namanya kehidupan kita semua dalam proses. Amin. Itu sebabnya Tuhan berikan iman untuk kita supaya apa? Iman itu kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Yang kedua. Yang kedua, klik. Nah, kata hidup yang kedua itu pakai kata suhe. Suhe itu kejiwaan. Kata psikologi ini kata suhe itu ya. Itu gini, rasa damai, rasa tenang, tentram, bahagia, itu yang di dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan tenang enggak? Harusnya tenang. Cuma mata dan telinga yang menurutnya enggak tenang. Betul enggak? Iya, mata kita melihat, waduh Tuhan, kok cek enak, koncoku ngelencer terus saya, aku kapan gitu kan. Sosial media ini kadang-kadang menjebak kita. Teranyar yang bahaya, lu anak bojo aja. Enggak boleh. Lu kok enak ngelencer, lu. Wah rasanya itu pergi kemana-mana, kok cek enak, iya Tuhan. Lalu mengganggu, enggak ada tenang. Betul ya? Wah pikiran. Dengar ini baik-baik. Dunia memang menawarkan ketenangan yang terlihat. Betul? Ya. Dunia menawarkan ketenangan, menawarkan damai, nawarin bahagia dari apa yang terlihat. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tahu bahwa ketenangan sejati itu bukan dari apa yang kita lihat, tapi ketika Yesus benar-benar taruh itu dalam hati kita. Amin. Serius Bapak Saudara. PBB sekalipun punya badan pendamaian dunia, tidak bisa damai. Iya, masalah Ukraina ini bahaya. Ya, saya dapat WA.
siap-siap tahun depan ada perang dunia ketiga karena Amerika sudah siapin apa semua tentara perang Amerika sudah siap, Rusia juga sudah siap, aduh macam-macam dah. Saya baca itu sampai pusing, pusing karena bacanya kedawanan ya, ya pusing karena beritanya, aduh pusing kan, sembuh gitu. Tapi rasa tenang ini menjadi kebutuhan kita. Yesus memberikan rasa tenang. Yesus saya pernah satu kali waktu anak saya gede ulang tahun, saya masih di Ambengan, rumah saya di PP Legi. Saya bilang sama istri saya, kamu ke gereja harus bawa mobil. Ya, dia bawa mobil sendiri, waktu Suzuki Futura. Sampai tengah jalan, kecelakaan. Nabrak, ya kaca depan pecah, ringsek depan itu, nabrak apa enggak tahu, yang ditabrak juga pergi, enggak urusan polisi, ngurusi dirinya sendiri. Jadi dia sempat susah untuk keluar, karena setirnya sempat kecepit di perutnya. Singkat cerita, mobil masuk bengkel, dan hari itu saya rasakan satu gini, saya rasakan damai sejahtera. Sejahtera banget. Tuh, kecelakaan kok sejahtera. Saya diajari Tuhan hari itu ngalami sejahtera. Yang dari hati, benar-benar Tuhan itu berikan sejahtera. Tenang, Bapak Ibu. Tenang. Beberapa hari kemudian, ditelepon sama orang bengkelnya. Pak Pendeta, iya, ini sudah mulai dikerjakan, ya terus gimana? Perkiraan aja Pak Pendeta ya, sekitar 2 sampai 3 minggu. Ya anggap aja 1 bulan lah Pak Pendeta. 10 juta ya Pak Pendeta ya, untuk biayanya ini ya. Ngomong enak Pak 10 juta. Yang kerungu, jadi kan saya dengar, yang membedak sejahtera apa? Mata dan telinga ini. Begitu dengar 10 juta, wah langsung nyut-nyut Pak Ibu. Panadol nggak iso, Paramed nggak iso, usaha apa nggak iso. 10 juta nyut-nyut. Wah, nah ini, saya kehilangan damai sejahtera. Saya di Ambengan saya punya kantor sendiri, tak tutupi korden ini, tak kunci, saya bengok, Tuhan, karepmu iki apa sih Tuhan? Karepmu iki apa? Ngajar Tuhan dimumuno iki kurang ajar. Karepmu iki apa sih Tuhan? 10 juta dari mana? Mana perlindunganmu? Saya mulai salahkan Tuhan, saya salahkan istri saya juga, gitu ya. Nggak ada dia di rumah. Ini pasti ngelamun nih, pasti. Nyetiri pasti gak wah, pusing ini apa carane? Kayak pelayanan, wah macam-macam. Saya nangis, saya gembur-gembur kayak anak kecil. Saya duduk di bawah, saya sampai kayak anak kecil, kaki saya wah sembuh gitu kan, wah meja kita wantem Bapak Ibu, loro kabeh ya. Wah, mang saya. Setelah setengah jam lebih, saya kesel orang ngamuk, kesel nangis. Roh Kudus taruh dalam hati saya. Loh, damai sejahtera yang kemarin itu masa ukurannya captiau. Damai sejahtera itu masa ukurannya 10 juta sih. Hei, itu damai sejahtera sorga loh. Yesus waktu mati di kayu salib, ada damai sejahtera enggak? Ada. Ketika dia disalib dalam kesakitan, bukan kesakitan tubuh, tapi kesakitan roh, dia tahu bapaknya akan tinggalkan dia. Damai sejahtera itu ada. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Itu muncul dalam pikiran saya. Damai sejahtera. Rasa tenang. Itu ada. Amin. Amin. Rasa tenang. Kalian nggak tahu apa yang membuat Bapak Ibu khawatir hari-hari Bapak Ibu Saudara? Ya. Apa yang Bapak Ibu buat khawatir? Masa depanmu? Saya pernah satu kali tiba-tiba saya nggak bisa tidur karena mikir, hari itu aku ya apa ya? Bisa khawatir? Tahu-tahu bisa khawatir. Hari tua saya gimana? Gimana kalau anak-anak saya nanti kalau nggak pinter sama saya gimana? Gimana kalau nanti? Gimana kalau saya sakit? Gimana? Tiba-tiba itu bisa menguasai pikiran kita. Setan itu paling pinter untuk membawa kita kepada rasa takut dan khawatir.
Dengan kekuatan kita nggak bisa melawan. Karena setan bisa memberikan fakta-faktanya. Ini loh. Waktu COVID kemarin, istri saya kena, sama anak saya yang gede kena. Ini sama cicenya enggak kena. Dia di bawah, kami di atas. Rumah kami 2 lantai. Waktu COVID, tiba-tiba muncul pikiran, kalau kamu mati, ayo gereja piye? Kalau jemaat majelisnya ndak setuju lek istrimu jadi gembala, terus piye? Kalau istrimu ndak mampu mengembalakan, terus piye? Dapat uang dari mana? Nanti anakmu gimana? Oh, tiba-tiba nguasai, Bu. Wah, lemes langsung bisa lemes kabeh. Bisa lemes semua, Bapak Saudara. Enggak aku enggak sesek kok. Aku enggak mungkin mati aku. Siapa ngerti COVID tahu-tahu nyerang jantungmu, tahu-tahu mandek. Ndak suwe ada berita. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu kan masjid kan berita kan itu jam piro ae. Telah meninggal dunia. Bapak Ibu warga tidak perlu datang melayat karena dimakamkan sesuai protokol kesehatan. COVID, mati nih COVID berarti. Dengar lagi, Bu. Waduh. Yesus datang supaya kita memperoleh suhi, rasa tenang. Bukan dari apa yang mampu kita kerjakan. Bukan dari apa yang kita sudah siapkan. Tapi rasa tenang yang memberikan jaminan kepada kita begini. Dia menjamin hidup kita. Amin. Amin. Dia jamin hidup kita, Bapak Saudara saya. Wah, hebat. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Rasa tenang, damai, bahagia dan sebagainya. Amin. Yang ketiga. Kata yang ketiga hidup itu artinya soe. Soe itu kehidupan rohani sebagai umat tebusan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya menekankan gini, yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau saya gabungkan dari ayat tadi, katakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh soe, memperoleh kehidupan rohani sebagai umat tebusan. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus bertanggung jawab atas kehendak bebas kita ya. Kan kita punya kehendak bebas ya, apa aja. Nah, kehendak bebas kita ini kita harus bertanggung jawab dengan kehendak bebas kita. Bapak Ibu tahu akibat kehendak bebas kita? Dosa. Akibat kehendak bebasnya Adam dan Hawa, dosa. Dan mereka tidak bisa tanggung. Nah, maksud saya begini, oleh iman kita mau gini, kita melakukan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Serius, Bapak Ibu. Ketika Bapak berumah tangga, dan Bapak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu. Sebagai suami fungsi, sebagai istri, sebagai anak. Ketika Bapak bekerja, Bapak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Dengar ini baik-baik. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Amin. Kita melakukan kehendak Tuhan. Waktu saya ke Pati, itu sebenarnya istri saya terutama tidak mau pindah Pati. Ya, dia asalnya Pati, mau balik rumah Pati, tidak mau dia malah tidak mau pindah Pati. Enggak, karena kami memang di Surabaya, dia sudah temukan komunitas, ada adik-adik rohani, anak-anak rohani kami yang cukup dekat dengan kami, sudah temukan. Dan kalau pindah Pati, saya tidak kerasan. Jadi waktu saya di masih Surabaya, kalau kami pulang liburan itu, ayo pulang yuk, pulang liburan ke Pati. 3 hari ya 3 hari. Nyampenya sudah sore. Di Pati waktu itu
Iya wis gitu-gitulah gitu ya. Tahulah ya dari apa Bu Leli dari Blora, tahulah Pati ya. Waktu saya awal-awal masih tunangan itu, wah jam 7 malam itu sudah sepi. Sepinya nyet-nyet-nyet Bapak Saudara. Jam 7 malam, tak ajak keluar, ayo kita keluar yuk, jalan-jalan. Lihat apa? Ya malah tidak ada apa-apa, tutup KB. Oh bener Bapak Saudara. Tahun berapa? Tahun 96 ya. Tahun 96, 97, 97, 97, 98 itu waktu saya masih sebulan sekali saya ke Pati. Sepi, jam 7 malam tuh tidak ada apa-apa. Sekarang sudah rame. Tapi waktu saya liburan, nggak pernah tahan. Nggak pernah tahan. Datang udah sore, maksudnya 3 hari tuh, berarti besok lusanya baru pulang. Besoknya siang-siang saya udah gegeri deh. Ayo, tapi gimana? Melaku-melaku ayo. Ayo. Wis tau entah sik tau belum kangen mbek papi jek belum mbek mami belum. Wis tau ndak enak. Ayo. Ayo. Gimana? Wis tau gak iso nang Pati. Panas. Wis gak ono apa-apa. Panganane ngono-ngono tok wis entek kabeh wis gak usah. Enggak betah Pak Bisa. Lah bayangkan saya harus pindah ke Pati. Waduh enggak tahu saya. Iya. Anak saya yang gede tadi dia itu SD-nya dia di Petra Jemur ya, saya di Petra Jemur ya. SD Petra Jemur yang gede. Waktu pindah Pati, masuk sekolah, lihat sekolahnya, diem aja dia. Ya apa kok sekolah itu? Diem aja. Sampai di rumah, kok ya apa sekolah ini? Satu kata saja. Katrok. Mateng gua. Saya puji Tuhan, anak-anak saya akhirnya bisa kasat. Nah, waktu saya pindah di Pati, berat buat kami. Hari itu saya pelayanan, saya di GSCA, saya sudah jadi pengurus kaum muda nasional, ya. Saya punya program pelayanan kepemimpinan. Saya punya tim outbound yang sudah kemana, ke Bali, ke Purwokerto. Saya punya tim, anak muda saya punya tim untuk pelayanan outbound. Ya. Dan waktu saya di pengurus kaum muda GSCA, saya udah siap ini. Memang itu hati saya, udah siap mau ke Manado, mau ke Papua, ke Kalimantan, ke Samarinda, udah siap untuk melatih ketua-ketua youth di sana untuk latihan melatih kepemimpinan dengan outbound itu. Dan Tuhan bilang begini, pindah. Aduh, udah enak Pak Bisa. Pindah. Pindah Pak. Tuhan, mbok yo ojo saiki. 2-3 tahun lagi saya tak pelayanan iki sik loh Tuhan. Ini kan mimpiku Tuhan. Tuhan udah kasih ini dan terbuka ini loh Tuhan. Inilah mimpiku sih Tuhan. Tuhan mau bilang begini, itu pelayananmu apa pelayananku? Kamu melayanimu atau melayaniku? Dengan nilai Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini saya ke Pati. Kalau hari ini sampai anak-anak kami sudah besar, kami melihat bagaimana Tuhan kerja luar biasa. Amin. Tuhan mencukupi. Kesaksian saya yang pertama itu, ya. Bagaimana anak-anak kami memenuhi kebutuhan mereka. Wow. Amin. Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Oleh imanmu. Ya. Nah, yang terakhir, ini beda dengan semuanya, tapi saya ingin tunjukkan, saya ingin Bapak Ibu Saudara punya konsep yang benar tentang mujizat. Saya tidak anti mujizat, saya percaya ada mujizat. Tapi begini, ada banyak orang anak-anak Tuhan yang kejebak dengan kata mujizat sehingga begini, menuntut Tuhan untuk selalu membuat mujizat di dalam hidupnya. Benar enggak? Nah, kita lihat Yohanes pasal kedua ayat yang ke-11, enggak ada di slide saya. Ayat yang ke-11, Yohanes pasal 2. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya kaget. Kalau Bapak Ibu Saudara coba lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya, di Alkitab Bapak Ibu Saudara, coba lihat
di kitab Yohanes, coba searching di Alkitab kata mujizat di dalam Injil Yohanes. Oke, sama-sama dengan saya. Coba lihat dari kitab Injil Yohanes kata mujizat. Oke, pilih salah satu aja. Yohanes 6:14 misalnya. Lalu coba cari dalam bahasa Inggrisnya. Pakai kata apa yang dipakai? Kata mujizat itu. Pakai kata sign. Ya. Hal itu dibuat Yesus yang sebagai tanda-tandanya. Kata tanda ini pakai kata sign. Sign itu tanda. Bukan miracle. Kalau di kitab Matius, Lukas, Yohanes, kata mujizat itu pakai kata miracle, pakai kata apa gitu ya, lupa saya. Tapi kalau di kitab Yohanes semuanya itu pakai kata sign. Sign itu tanda. Nah, mujizat itu sebagai tanda. Jadi mujizat tidak boleh menggantikan pribadinya Tuhan. Mujizat itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Bukan menggantikan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berikan perbandingannya begini. Kalau Bapak Ibu ke mall, lalu Bapak Ibu mau ke toilet. Mallnya gede misalnya, baru pertama kali. Lihat apa? Tanda. Toilet sebelah kanan. Toilet sebelah kiri. Kanan kok nunjuk ke gini. Toilet sebelah kiri. Bapak akan kemana? Apakah berhenti sampai di tanda lalu kencing di situ? Wah, seneni wong sak mall. Ngapain Bapak bisa? Tanda ngikuti set. Oh, ini baru toiletnya. Betul ya? Nah, mujizat itu tanda. Bukan tujuannya. Tujuannya Yesus. Amin. Amin Bapak Saudara. Nah, gini, cara pandang ini harus benar. Ketika Tuhan tidak buat mujizat, artinya apa? Ketika Tuhan tidak membuat mujizat, bukan berarti Tuhan itu mati. Karena mujizat itu hanya tanda. Itu tidak bisa menggantikan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Amin. Nah, sehingga iman kita tetap tertuju kepada Yesus, bukan kepada mujizatnya. Nangkep Bapak Saudara? Tadi saya berangkat ke sini, Sidoarjo, nek loh. Kalau Waru itu banyak tandanya, wah bingung saya. Saya udah lama, saya kadang-kadang masih bingung. Sidoarjo ke kiri. Apakah saya berhenti di situ? Belum. Kenapa? Karena itu tanda. Kalau kita berhenti sampai kepada mujizat, baru kita menyembah Tuhan, kita kesesat. Nah, Bapak Saudara, Bapak bisa tersesat. Karena mujizat bukan Yesus, hanya tanda bahwa Dia berkuasa melakukan kehendaknya buat kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Ya, ini sedikit saja tadi. Jadi saya tambahkan itu dalam slide saya. Jadi kita belajar hari ini, saya banyak bicara soal mujizat tadi, tapi saya mau tekankan gini, mujizat bukan Yesus. Amin. Mujizat bukan pribadi Tuhan. Itu cuma tanda. Saya harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan kehendaknya jauh. Mungkin hari ini kita nggak akan menerima mujizat di hari ini. Karena Tuhan mau kita hidup untuk ke depan dengan satu rencananya yang indah buat kita. Yang kita nggak tahu itu apa. Amin. Percaya Yesus. Dia Mesias. Dan oleh imanmu, kau memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebab kasih setiamu